Kitab fikihnya kalau yang warna putih halaman 22 paling atas itu juga. Halaman 22 paling atas kitab yang putih. Kalau kitab yang kuning halaman 13 paling atas juga, cuman separuh di atas sudah bacaannya. Nah, kalau yang kitab putih paling atas juga ada di situ bacaannya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Wa la yu'tabaru illa ma'at talaffuzi bisyahadataini minal qadiri. Nah, itu tuh bacaannya. Kalau kitab yang kuning kan paling atas tapi yang para penghabisannya banyak koma dah. Wala yu'tabaru illa ma'at talaffuzi bisyahadataini minal qadiri. Nah, wala yu'tabaru illa ma'at talaffuzi bisyahadataini minal qadiri. Lalu lagi wala yu'tabaru dan tidaklah dipandang akan tasdik atau akan keimanan atau tasdik semalam yang membenarkannya hati dengan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu tidak akan dipandang, tidak dianggap illa kecuali akan dianggap keimanan seseorang itu atau hati membenarkannya hatinya itu dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, itu akan dipandang ma'at talaffuzi bilanya beserta melafazkan bisyahadataini dengan dua kalimat syahadat minal qadiri, yang itu yang melafazkannya itu dari orang yang kawa melafazkannya. Nah, jadi kan kita ini kan tasdik, kalau hati kita ini sudah dengan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah membenarkan kita. Nah, akan dipandang apabila kita juga menyertakan melafazkan dua kalimat syahadat. Nah, kenapa kita baca di dalam li'anna tasdiqal qalbiyya batinun khafiyun fala budda lahu min alamatin zahiratin tadullu alaihi. Di dalamnya tuh hasyiahnya, karena bahwasanya tasdiq qalbi, membenarkannya hati itu adalah bagian batin yang samar. Kan hati itu kan bagian dalam, kada tahu kita kada zahir. Dimapas supaya dianggap bujurnya membenarkan tuh hatinya. Nah, maka fala budda lahu, maka mestilah baginya min alamatin zahiratin, dari alamat yang jelas, yang nampak, yang zahir, tadullu alaihi, yang menunjukkan alamat itu atas bahwasanya inya benar-benar tasdik hatinya, membenarkan hatinya. Ini yang sambungan semalam lah. Jadi kan ini pembahasannya qawaidul iman, pondasi-pondasi iman. Yang naran iman itu membenarkannya hati kita dengan apapun yang mudah, ya, yang diketahui dengan mudah itu datang daripada Rasulullah, yang mana itu datang dari Allah. Ya, nah, akan dipandang, dianggap kita dibujur membenarkan dalam hati itu kalau secara zahirnya mesti harus melafazkan dua kalimat syahadat. Nah, apalagi misalnya orangnya non muslim hendak berislam, oh itu jelas harus benar tuh mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, itu tuh supaya itu tuh mengucapkan kalimat itu menunjukkan bahwasanya batinnya itu juga mengimani atau membenarkan. Nah, itu tuhlah. Tapi inilah minal qadir jersiden, dari orang yang kawa mengucap. Nah, kan ada orang kada kawa pandir. Kayak pajar mun kada bisa pandir. Nah, maka apa kira-kira isyarat yang inya menunjukkan bahwasanya inya itu beriman kepada Allah. Beunggut misalnya inya. Lah aku mengucapkan dua kalimat syahadat, kada. Nah, binya jenjera itu ya. Oh, bisa. Karena inya kada kawa pandir. Mun orang yang kawa pandir mestinya ucapkan dua kalimat syahadat. Ya.
Cuman ini kenalah ini jersidin di dalam tuh ini bagi orang yang non muslim ya Allah hendak berislam nih tuh ya itu. Nah kalau hanya kita yang sudah anak-anak dari orang Islam, nah itu sudah muslim sudah. Pokoknya anak orang Islam tuh muslim gitu. Muslim. Cuman bila nyanyi berumuran karena pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat menyalahi agamanya. Orang ada sembahyang, ada azan, ya kan pernah. Berarti kan pernah sembahyang gitu aja. Yalah. Jadi kalaunya orangnya itu sudah Islam, anak-anak dari orang Islam kayak kita kan anak dari orang Islam, maka sudah dianggap muslim. Sekalipun yang ada menuturkan 2 kalimat syahadat Islam sudah. Nah, jadi itulah jisirin. Kita baca di dalam sedikit. Wal haq anna nutqa bisyahadataini minal qadir syartun li ijra'il ahkamid dunyawiyyati alaih. Dan kaul yang hak yang benar ya, bahwasanya menuturkan 2 kalimat syahadat dari orang yang kawa mengucapkannya itu adalah syarat untuk diberlakukannya hukum-hukum Islam secara duniawi yang zahir. Jadi misalnya ada orangnya ini kada Islam misalnya. Lalu kayak apa supaya menunjukkan dia tuh Islam sehingga dia dihukumkan hukum-hukum Islam secara zahir? Ya harus berarti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yalah, bila kada kayak itu, nah, bilanya hatinya saja yang mengimani itu karena secara hukum duniawinya ini kada kawa diberlakukan secara Islam. Jadi kada boleh dimandiin, kada boleh disembayangi, kada kawa kada boleh dikuburkan di kuburan muslimin. Jadi supaya yang diberlakukan hukum-hukum Islam, syaratnya bila orang kawanya mengucapkan, ini harus dulu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, makanya jersidin sambungannya di dalam itu, faman saddaqa biqalbihi wa lam yantiq bilisanihi la li'inadin bal ittafaqa lahu dzalika wa kana bihaitsu law tuliba minhu dzalika lam yamtani' fahuwa mu'minun najin minal khuludi finnar lakin la tajri alaihi al ahkamud dunyawiyyatu kadafnihi fi maqabiril muslimin. Maka di sini orang yang membenarkan dengan hatinya tapi nya kada mau menuturkan dengan lisannya. Tapi hatinya mengimani, yalah. Tapi muntungnya kada mau mengucapkan, kada menuturakan 2 kalimat syahadat. Cuman dia kada menuturakan itu la li'inadin, bukan karena keras kepalanya, tapi karena ada alasan lain. Sebagaimana Abu Thalib paman Nabi. Kan sini beliau karena dengan alasan yang lain kada menampakkan keislamannya, tapi dalam hati sini sempurna benar tuh keimanannya dengan Nabi kita. Makanya berhimmat membantu Nabi. Janganlah. Nah, jadi di sini siapa yang membenarkan dengan hatinya, tapi nya kada menuturkan dengan lisannya, tapi bukan karenanya menentang. Bal tetapi ittafaqa lahu dzalik, selaras saja dah dalam hatinya, cuman karena alasan lainnya nya kada kawa menuturkan dengan lisannya. Amun aku jarnya menuturkan dibuang keluarga misalnya, atau kalau Sayyidina Abu Thalib kan untuk menolong Nabi bang punya kada menampakkan kan sidin dimusuhi oleh bubuhan kaum Quraisy, kada kawal lagi kenapa jangan membantu Nabi. Nah sehingga sini kada menampakkan. Nah jadi kalau ada orang juga seperti itu tapi nya kada menuturakan 2 kalimat syahadat dengan ada alasan tertentu. Seandainya di sini wa kana bihaitsu law tuliba minhu dzalika lam yamtani. Ya kanya inya tuh dituntut untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, inya kada menegah. Artinya mau dia. Jalan. Nah, maka orang tersebut mukmin orang tersebut. Orang yang beriman yang selamat dari kekal masuk api neraka. Berarti ini mukmin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi Allahnya beriman. Berarti karenanya di sisi Allah beriman,
Inya kada bakalan dikekalakan di dalam neraka. Ada kekalnya di neraka. Yalah, selamatnya dari kekal di neraka walaupun bisa jadinya di neraka juga. Yalah, karena misalnya nya kada sembahyang, kada apa, tapi hatinya dia sudah seiman. Tapi nya kada mau ucapakan. Nah, ini banyak. Ini banyak nih. Yalah. Nah, mungkin saja ada orang kafir misalnya hendak meninggal. Lalu pas hendak meninggal itu timbul hatinya nah berbalik. Beriman cuman kada kau lagi dah mau ucapakan atau kada bisa. Yalah karena sudah hendak meninggal. Nah, maka di sisi Allahnya beriman. Cuman lakin la tajri alaihi al-ahkamud dunyawiyah. Tetapi jasidin tidak berlaku atasnya perlakuan hukum-hukum Islam secara zahir, secara duniawi. Artinya, jadi sisi Allah aja beriman. Di sisi orang-orang banyak dianggap kada beriman. Berarti kada boleh dimandi secara Islam kita nih. Atau dimandi juga boleh ya, orangnya buatnya juga. Atau kada boleh disembahyangi. Dan kada boleh dikuburkan di pekuburan orang-orang Islam. Al-kah muslimin kada boleh. Yalah, karenanya secara duniawinya kada Islam. Nah, secara zahir kada menuturkan, Pak. Nah, itu. Jadi waman kalau kayak ini, Pang, waman aqarra bi lisani wa lam yusaddiq bi qalbihi fahuwa kafirun indallah la indana. Ulang. Ini yang kita takutan nih. Dan kita diselamatkan Allah lah. Siapa yang mengikrarkan dengan lisannya asyhadu alla ilaha illallah aja untungnya, tapi kadang membenarkan di hatinya banyak nih. Ya ada yang kada percaya peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu ada juga yang mengingkari sembahyang 5 waktu. Maka jelas sudah Nabi menyampaikan dalam Al-Qur'an dalam hadis, kada wajibnya sembahyang 5 waktu. Berarti kada beriman di hatinya. Makanya kamu hukumnya murtad tuh. Yalah, padahal 2 kalimat syahadat juga jar. Akhirnya bukan 2 kalimat syahadatnya aja, itu kan zahirnya supaya bapaknya tuh bujur-bujur beriman. Nah, tandanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi yang iya tuh dalam hatinya juga. Yalah, soalnya hatinya kadang membenarkan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka inya tuh jarsidin bahwa kafirun indallah. Kafir di sisi Allah. La indana, tapi kadang dianggap kafir di sisi kita. Ya kan? Selama inya itu kita kadang melihat inya menampakkan kekafirannya. Yalah, amunnya sudah mengucap kada wajib lagi amunnya sembahyangnya. Nah, itu sudah jelas. Udah boleh lagi kita menyembayangi, memandi, menguburkan di kuburan muslimin, udah boleh. Karena ya kita melihat bujur nampak. Biar 2 kalimat syahadat diucapkan, ya hatinya sudah kada mengimani, sekali menampakkan orangnya. Yalah, ada orang yang mengingkari sembahyang 5 waktu, mengingkari puasa Ramadan yang jelas sudah wajibnya, itu kafir hukumnya. Nah, bila nya kafir, ya boleh kita memperlakukan secara Islami. Nah, itulah itu jadi tadi wala yu'tabaru illa ma'at talaffuzi bisyahadataini minal qadiri. Nah, jadi minal qadir dari orang yang kawa. Namun orang yang kada kawa bang mengucapkan, nah, maka kada disyaratkan berarti nya mengucapkan. Bapang hanya dihajatkan isyaratnya saja yang memberi paham bahwasanya inya sudah bujur-bujur tasdik. Ya kalau tasdik apa itu tuh nah. Ada misalnya orang kada Islam juga, sekalinya nih kan bisa berpandir. Hendak berislam nih Bapak. Nah, apa isyarat? Nah, yang memberi paham bahwasanya ia tuh menampakkan keislamannya. Meihakan misalnya atau pas dibacakan asyhadu misalnya mau upati juga cuman kada kawan, cumannya dah semua upati juga. Kalau kada jelas, nah itu dianggap beriman di sisi Allah dan di sisi kita. Nah, seandainya mati maka diberlakukanlah seperti berlakukan orang-orang Islam. Nah, habis sudah. Nah, kemudian lagi selanjutnya. Bihi subhanahu wa ta'ala. Nah, bihi itu sambungannya yang sebelumnya berkurung juga.
qawaidul imani bihi subhanahu wa ta'ala samaniyatun yajibu 'alal 'abdi ay ya'lamaha biqalbihi. Nah itu toh. Jadi pondasi-pondasi iman bihi dengannya Allah Subhanahu wa taala itu jasidin samaniyatun, ada delapan. Nah, ini yang anunya lah undas-undasnya nih. Walaupun karena jadi yang 8 ini karena jadinya 20 juga. Paling minimal apa yang wajib deh. Kita ya mengenal Allah nih supaya kau kenal dengan Allah, yang 20 sifat wajib bagi Allah. Cuman di sini 8 nih disambat. Ya tadi undas-undasnya. Ya kan? Nah, jadi qawaidul iman bihi subhanahu wa ta'ala samaniyatun, 8 di sini. Yajibu 'alal abdi, wajib terhadap hamba ayya'lamaha biqalbihi, bahwa ia meyakini yang 8 tadi biqalbihi, dengan hatinya. Nah, mesti kita yang 8 inilah harus bujur-bujur meyakininya. Nah, atau pondasi iman ujar sirin di kitab ini. Nah, 8. Nah, itu karena ada sambungannya. Nah, halaman selanjutnya hayyun, qadirun, mutakallimun, sami'un, basirun, alimun, muridun, baqin. Mungkin sudah belajar sifat 20, itu jelas benar sudah. Yalah 20 sifat, yalah, mulai wujud, idam, baqa, mukhalafah lil hawadis dan seterusnya. Lalu lagi sarahnya. Lamma kana awwalu wajibin 'alal abdi ma'rifatullahi ta'ala syara'al musannifu yatakallamu ala ittisafihi ta'ala bisifatis samaniyati annahu ta'ala hayyun qadirun ala kulli syai' ila akhir. Lamma manakala kana awwalu wajibin, adalah awal-awal yang wajib alal abdi terhadap hamba Allah, yaitu ma'rifatullahi ta'ala. Wajib kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwaluddin ma'rifatul, awal-awal agama adalah yang wajib itu nama mengenal Allah. Ma'rifat. Apa gerak ma'rifat itu? Nah, di dalam itu dijelaskan sidin. Al-ma'rifat al-jazmul mutabiq lil haq an dalilin walau jumaliyan. Yang naran ma'rifat itu adalah kenal dengan kuat, mengenalinya tuh dengan kuat, al-mutabiqu lil haq, yang mensesuai bagi yang benar. Artinya ia tuh nama yakini sesuatu kuat tapi bujur, kemudian pulang bujurnya andalilin, berlandaskan dalil pulang. Jadi sudah kenalnya tuh kuat, mutabik lil haq, menyamai bagi yang hak, artinya bujur. Ya ada juga orang tuh yakin kuat tapi salah. Ada. Ini kada dasar bujurku, kenalnya kuat, yakinnya kuat, betul belum sesuai lawan yang bujur. Habis itu dilandasi pulang dengan dalil, dengan pembuktian. Ya ada kan tahu aja tapi salah. Ada kalau misalnya kasus apa kah? Kalau tahu udah dikisahkan, yakin dia terjadi kasus pembunuhan misalnya, janganlah misalnya. Nah, sekali bujur juga ada kasus pembunuhan, cuman belum kuat benar, amunnya kada dibuktikan. Apa buktinya? Lihat bang, adalah videonya. Atau melihat langsung ke TKP, bujurnya. Nah, itu naranya yakin, kuat, bujur ulang dasar terjadi, kemudian dilandasi dengan pembuktiannya, melihat langsung misalnya. Nah, kalau kita hendak ma'rifat kepada Allah, bujur kita dikatakan ma'rifat harus tengah itu. Yalah, kita harus meyakini, mengenali itu dengan kuat, sesuai lawan yang bujur, mesti dilandasi dengan dalil, sekalipun dalilnya ini secara jumlah saja. Secara jumlah tuh ada yang secara rinci, jaka wujud dalilnya napa, kidam dalilnya napa. Nah, tapi jaka kawal kita harus tahu beratan dengan itu kan? Ya lah,
Wujud tuh dalilnya dalam Al-Quran ini, kalau hanya secara akal ini dalilnya. Jadi kuat bujur. Nah itu namanya ma'rifat. Dan ini kewajiban kita. Awal-awal kewajiban kita sebagai hamba adalah mengenal Allah. Ma'rifatullah. Kenapa kita supaya kenal? Nah maka ulama-ulama tauhid sudah menyusunkan kitab. Yalah dengan ijtihadnya mereka ulama ulama tauhid, mereka susun kitab memuat 50 akidah yang wajib dikenali, diyakini oleh setiap orang yang balik mukallaf. Ya naranya ada sifat 20, ada risalatut tauhid. Nah, artinya dengan yang 50 akidah itu seorang tadi bila sudahnya tahu, yakin, maka sudah kawat dikatakan orang tersebut ma'rifat kepada Allah. Dengan 50 akidah atau tadi belajar sifat 20 sekalipun, karena sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah itu kada terbatas banyaknya. Ya, banyak benar. Karena segala sifat kesempurnaan itu pasti ada bagi Allah. Cuman amunnya disambat beratan, lucut kita apa diwajib beratan tahu. Nah, maka dengan ijtihad ulama tauhid mereka susun jadinya 50 akidah aja. Yang mana bila 50 akidah itu sudahnya mempelajarinya, tahu, meyakininya, yakin, yalah apalagi lawan dalil-dalilnya bisa. Nah, maka orang tersebut sudah kau dikatakan ma'rifatullah. Berarti namanya, namun orang mengada mau belajar sifat 20, maka awal-awal yang wajib ma'rifat kepada Allah. Nah, paling kada benar kalau dikatakan ma'rifat kepada Allah 50 akidah itu tahu. Sifat wajib bagi Allah 20, yang mustahilnya 20, 40 sudah. Yang satu harus bagi Allah 41. Ya kalah. Nah, kalau dalam sifat 20 karena tambahannya 9 pulang jadi 50. Itu belum lagi itu mengenali Rasulullah. Punya sifat wajib bagi Rasul 4, bagi Rasul-Rasul atau nabi-nabi. Kemudian yang mustahilnya 4, yang harusnya 1, 9. Nah, kalau dalam sifat 20 yang kitab karangan Habib Utsman Batawi kan jumlahnya 59 jadinya. Kalau kitab-kitab tauhid yang lain 50 aja. 41 berkaitan dengan Allah, 9 berkaitan dengan Rasul. Jadi lengkap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu wajib belajar. Mun kada mau belajar nih tuh seumuran kada pernah belajar sifat 20, maka ujar guru lah per detiknya ini berdosa. Per detik kalau sudah balik. Kalau sudah balik. Kalau sudah ini Bang kan ya lah. Makanya kita nih belajar sifat 20 ini nah Utsman Batawi ada karena kita disuruh memperbanyak istighfar amalannya, terutama itu pengamalan sifat kidam. Yalah, coba bayangkan biarlah ada misalnya kita ini nah hanya belajar sifat 20 ini di umur 50 tahun, hanya kita mau belajar sifat 20. Berarti selama mulai umur balik karena sampai 50 tahun berdosa ya. Dosa. Makanya kita nih disuruh memperbanyak sini istighfar. Banyak istighfar sini. Kita subuh 27 kali, mudahan diampuni dosa beratan kita ya Allah. Karena kita nih mungkin saja kewajiban-kewajiban yang dulu tuh hanyar kita tegawinya. Yang jelas padahal mulai balik sudah wajib. Tapi kita hanya terkaji. Sehingga hanyar aja tah. Yalah gugur kewajiban, berarti yang dulu Bang. Nah mudah-mudahan dengan berkat kita hanyar ini tegak menggawinya, mempelajarinya, berataan dosa dahulu itu nah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada usaha kita juga. Belajarnya ada, istighfarnya ada juga. Yang kita usahakan benar habis sembahyang yang kalah tuntung Amin sekali beristighfar. 3 kali kada lawas juga. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah. Habis Amin dah. Yang pertama yang kalah yang awal jangan ditinggal sampai yang 5 waktu itu kecuali terdesak benar sudah atau ada hajat yang lain. Ada lawas membaca astagfirullahaladzim dah. Yalah. Maka bila punya habis sembahyang itu membaca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali diampuni dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Nah, maksudnya membaca pulang asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidah wa rabban syahidahu wa nahnu lahu
muslimun 4 kali. Bilanya siapa yang bisa sembahyang membaca itu 4 kali, karena di akhirat melalui siratal mustaqim secepat kilat. Dan kita selamat beratahan dunia akhirat, masuk surga bighairi hisab. Amin. Ya Allah. Nah, itu tak. Jadi, nah lalu apa di sinilah? Jadi ma'rifatullah. Jadi manakala adalah awal-awal yang wajib atas hamba itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, nah, cuman inilah takdir lah. Mengenal Allah jar. Apa yang dikenal? Yang dikenali maksudnya ma'rifata sifatihillah. Yalah, ma'rifata sifatillah, sifatihillah aja, sifatillah. Mengenal sifat-sifat Allah. Yang kita dengan mengenal sifat-sifat Allah itu awal mengenal Allah. Bukan maknanya mengenal zat Allah. Anak ada awal kita hendak mengenal zat Allah. Bahkan sekalipun makomnya tinggi benar, Jasidin, kadang awal kita hendak mengenal zat Allah. Ya Allah, nah, makanya jar Nabi yang dipikirkan tuh makhluknya bukan Allahnya. Di mapalah Allah tuh jar, maka mendengar tapi jar kada bertelinga, nah kada boleh lagi kita pikirkan naga itu. Ya lah, apa aja Allah mendengarnya mungkin kada bertelinga jar, kada sama Allah gitu. Nah, ada boleh. Yang kita disuruh tuh mengenal sifatnya. Kenapa? Allah Maha mendengar. Itu. Ya itu kemudian kita yakini. Ya kalau nah itu ma'rifat sifat Allah. Ya tadi bukan di dalamnya itu nah. Wal muradu ma'rifatu sifatihi ta'ala. Yang dimaksud adalah mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala. La ma'rifatu haqiqati dzati, bukan mengenal hakikat zatnya. Di anna laisat minal wajibat, karena bahwasanya mengenal hakikat zat Allah bukan di antara yang wajib. Yalah, balla tu'rafu li ahadin, bahkan tidak dikenali bagi seseorang juga pun, walau irtafa'at darajatuhu, sekalipun tinggi derajatnya sudah di sisi Allah. Nah, wajar. Nah, jadi kita maksudnya ma'rifatullah mengenal sifat-sifat Allah. Nah, jarsidin manakala adalah awal wajib atas hamba itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, syara'al musannifu yatakallamu ala tisafihi ta'ala bi sifati samaniyati. Maka memasukilah musannif, memulailah musannif atau memasuki musannif yatakallamu membicarakan ala atas ittisafihi, atas bersifatnya Allah Subhanahu wa taala bisifati samaniyati, dengan sifat-sifat yang delapan. Jadi itu jisidin. Jadi oleh musannif pengarang matan sidin awali dulu dengan pengenalan sifat Allah yang 8. Bila kita kenal sifat Allah 8 ini, kita ma'rifatan sudah kepada Allah. Walaupun karena jadinya 20 lah. Di sini jadi 8, sidin 8 aja menyebutkan. Walaupun karena jadi 20. Nah, yang dengan 20 itu kita kalau mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, karena kita lanjutkan annahu ta'ala hayyun qadirun ilal akhir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Banyak-banyak minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada mendapatkan manfaatnya, diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, jiran semuanya diampuni. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki yang halal, yang berkah, mudah mendapatkannya, dipanjangkan umur dalam taat ibadat, diberikan kesehatan dan keafiatan sempurna zahir batin, selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, Allah hindarkan daripada segala macam bala dan musibah, wabah dan penyakit, dan mudah-mudahan kita semuanya nantinya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam yang sempurna zahir dan batin. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab. Al hadiniyat wa ala kulli man bi salafus salih wa ila hadratil nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiy wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ومعلمينا أجمعين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. اللهم أدخلنا جنة بغير حساب. اللهم اهدنا بهداك وابعثنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Minta halal, minta ridho, taqabbal Allah minkum.